Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyomana Ayu Haryani Kusuma dengan NIM 18130411020 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan tentang kelainan pada darah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anemia? Anemia merupakan keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah, hemoglobin, tidak mencukupi kebutuhan fisiologi tubuh. Anemia ditandai oleh hematokrit, persentase eritrosit dalam volume darah yang rendah. Anemia merupakan keadaan di mana massa eritrosit atau massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Yang kedua, uraikan macam-macam penyakit anemia. Penyakit anemia ada 4. Yang pertama, anemia karena kekurangan darah normositik. Terjadi setelah mengalami pendarahan dalam 1-3 hari, tubuh dengan cepat menggantikan plasma darah yang hilang, tetapi konsentrasi eritrosit masih rendah. Yang kedua, anemia aplastik. Susun tulang mengalami keadaan aplasia yang berarti susun tulang tersebut berkurang. Yang ketiga, anemia megaloblastik adalah anemia karena kegagalan pematangan. Adalah kekurangannya sel darah merah dalam tubuh akibat sumsum tulang menghasilkan sel darah merah yang belum matang dengan struktur abnormal dan berukuran terlalu besar. Yang keempat, anemia hemolitik. Ada bermacam-macam eritrosit yang abnormal, walaupun jumlahnya normal, tapi karena eritrosit jenis ini hidupnya sangat singkat sehingga dapat terjadi anemia yang parah, dan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, stereositosis herediter, yaitu eritrosit sangat kecil dan bentuknya lebih spherical daripada berbentuk bituan cup. Sel ini mudah pecah sewaktu melewati kapiler limpa. Yang kedua, anemia sel bulan sabit, yaitu anemia yang dijumpai 0,3-1,0% pada orang-orang berkulit hitam di Afrika Barat dan di Amerika. Eritrositnya mengandung tipe hemoglobin yang abnormal, yaitu hemoglobin S. Yang ketiga, thalassemia atau Cooley atau anemia Laut Tengah merupakan anemia herediter jenis lain, di mana sel-selnya tidak mampu membentuk rantai poipeptida alfa dan beta dalam jumlah yang mencukupi untuk membentuk hemoglobin. Yang keempat, erythromatosis fetalis, yaitu anemia yang disebabkan oleh eritrosit dengan positif di dalam fetus diserang oleh antibodi yang berasal dari darah ibu dengan Rh negatif. Antibodi ini menyebabkan eritrosit fetus menjadi sangat rapuh sehingga bayi yang dilahirkan menderita anemia parah. Yang ketiga, analisislah faktor penyebab dari masing-masing jenis anemia. Yang pertama, anemia karena kehilangan darah terjadi ketika terjadinya pendarahan yang cukup serius. Kemudian yang kedua, anemia aplastik sering terjadi pada seseorang yang terpapar sinar gamma atau ledakan bom nuklir. Pengobatan menggunakan sinar X yang berlebih, zat kimia dan obat-obatan tertentu. Yang ketiga, anemia megaloblastik. Anemia ini disebabkan karena kekurangan vitamin B12, asam folat, dan faktor intrinsik dari mukosa lambung. Dan yang keempat, anemia hemolitik. Kebanyakan disebabkan oleh faktor keturunan sehingga eritrosit sangat rapuh dan mudah pecah sewaktu eritrosit melalui kapiler, terutama sewaktu melalui limpa. Yang keempat, korelasikan faktor penyebab anemia dan cara pencegahannya. Nah, penyebab anemia banyak dikarenakan kekurangan vitamin B12 dan asam folat, sehingga pencegahan anemia dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Kemudian menghindari mengkonsumsi minuman berkafein dan minuman vitamin C agar tubuh dapat menyerap lebih banyak zat besi dari makanan.
Yang kelima, bagaimana cara mengobati anemia? Anemia ini dapat diobati dengan 4 cara, yaitu transfusi darah, kemudian pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, kemudian memberikan obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh, dan yang terakhir mengkonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan leukemia? Kemudian apa penyebab leukemia? Nah, leukemia adalah penyakit keganasan dalam jaringan hematopoietik yang ditandai dengan pergantian elemen sumsum tulang normal oleh sel darah abnormal atau sel leukemik. Leukemia dikenal dengan kanker darah adalah salah satu klasifikasi dari penyakit kanker pada darah atau sumsum tulang. Ditandai dengan pertumbuhan secara tak normal atau transformasi paligma dari sel darah di sumsum tulang dan jaringan limfoid. Penyebab leukemia yaitu adanya anggota keluarga yang pernah menderita leukemia, kemudian menderita kelainan genetik seperti Down syndrome, menderita kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia, memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi, dan yang terakhir bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia misalnya benzema. Yang ketujuh, apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Jika dapat, bagaimana caranya? Leukemia ini dapat disembuhkan, namun dengan kemungkinan yang masih sangat kecil tergantung pada jenis dari leukemia tersendiri. Pengobatan leukemia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu kemoterapi, yaitu pengobatan dengan menggunakan obat khusus untuk mematikan sel-sel leukemia. Kedua, radioterapi atau terapi radiasi, yaitu pengobatan yang menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi untuk menghancurkan dan menghambat pertumbuhan sel-sel leukemia. Yang ketiga, ada transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Yang keempat, imunoterapi atau terapi imun, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Dan yang terakhir ada terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contoh jenis obat yang digunakan adalah penghambat protein kinase seperti imatinib. Kedelapan, bagaimanakah gejala-gejala seseorang yang berpenyakit talasemia? Nah, talasemia ini ada sekelompok penyakit atau kelainan herediter yang heterogen disebabkan adanya defek produksi hemoglobin normal akibat kelainan sintesis rantai globin dan biasanya disertai kelainan morfologi eritrosit dan indeks-indeks eritrosit. Gejala klinis penderita talasemia meliputi anemia, penyakit kuning, retardasi atau keterbelakangan pertumbuhan, kelainan bentuk tulang terutama di wajah, pembesaran limpa, dan kerentanan terhadap infeksi. Kesembilan, bagaimana cara mengatasi talasemia tersebut? Nah, peluang untuk sembuh dari penyakit talasemia memang masih kecil karena kondisi fisik penderitanya, ketersediaan darah. Transfusi darah dilakukan secara rutin untuk menjaga kadar hemoglobin di dalam tubuh. Tidak hanya itu, pemeriksaan ferritin serum juga diperlukan untuk memantau kadar zat besi di dalam tubuh. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengobati talasemia, yaitu dengan transplantasi sumsum tulang belakang dan teknologi sel punca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.